Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernah saya membaca satu ilustrasi medis tentang penderitaan Yesus ketika dipaku pada kayu salib. Paku yang menembusi pergelangan tangan dan kaki akan mengirimkan penderitaan yang luar biasa, praktis ke seluruh sistem saraf dan organ tubuh. Ketika digantung pada salib, tumpuan satu-satunya ada pada paku yang menembus pergelangan kaki, sehingga badannya akan tersilit ke bawah, membuatnya sulit bernafas. Ia didera kehausan karena dehidrasi, menderita penyiksaan psikologis yang luar biasa. Dalam terang penderitaan inilah kita merenungkan perhentian ke-11 jalan salib, yakni Yesus dipaku pada kayu salib, dalam refleksi di episode ke-152 ini. Injil Yohanes bab 19 ayat 17-22 memberi kita gambaran tentang peristiwa penyaliban itu dan situasi di seputarnya. Mari kita membaca penggalan Injil ini untuk menghantar refleksi kita. Di tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, Yesus disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan terletak dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Saudara, eksekusi para prajurit sudah dipenuhi. Sekarang mereka berdiri mengawal tempat itu agar tidak ada orang yang datang untuk membebaskan Yesus dari salib. Alasan penyalibannya dipasang di atas salib itu yang berbunyi, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dengan kalimat itu, Yesus dinyatakan sebagai pemberontak yang mengancam kekuasaan orang Romawi. Yang menjadi raja di wilayah tersebut pada masa itu adalah Herodes, itu pun atas restu Kaisar Romawi. Walaupun tidak benar, alasan itulah yang dipakai untuk membenarkan hukuman tersebut. Menurut Injil Markus, Yesus disalibkan sekitar pukul 9, yang berarti sekitar jam 12 waktu kita saat ini. Selama 3 jam ia bergantung di salib menanggung semua kesakitan. Tidak cukup sakit fisik yang diderita, orang-orang yang membencinya terus-menerus mencercanya. Dari jalanan, orang yang lewat berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Para tua-tua dan ahli-ahli Taurat pun terus menyerangnya. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan seorang penjahat yang disalibkan bersama dirinya masih menyerangnya juga. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Setiap kata-kata pedis ini adalah paku-paku baru yang menghujam hatinya. Hati yang begitu penuh cinta dan belas kasih. Hati itu kini dirobek-robek. Namun justru di tengah penderitaan ini, kita memperoleh warisan 7 ucapannya yang fenomenal. Ia mulai dengan mengampuni para penganiayanya dengan berkata,
Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu ia menghibur penyamun yang bertobat dengan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ia menugaskan Yohanes dan Maria bundanya untuk saling menjaga satu sama lain. Wanita, inilah anakmu, dan inilah ibumu. Ia mengutip Mazmur 22 ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ia kembali mengutip Mazmur yang sama pada ayat 16 ketika ia berseru, Aku haus. Dan ketika semuanya sudah tergenapi, ia berkata, Sudah selesai. Dilanjutkan dengan, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, yang merujuk ke Mazmur 31 ayat 6. Berabad-abad sebelumnya, Nabi Yesaya menubuatkan penderitaan itu sebagaimana tertera dalam kitab Yesaya bab 53 ayat 2 dan 3. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kembali di ayat 7, ia memberikan ilustrasi penderitaan yang ditanggung dengan sabar itu. Dia dianiaya, tetapi dia memberikan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesus konsisten pada tujuan kedatangannya ke dunia, yakni mewartakan kerajaan Allah. Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Tidak, ia tidak meniadakannya, melain menggenapinya. Dan kini ia menggenapinya, baik dengan penderitaannya, maupun dengan kata-kata emas dari salib. Saudara, penderitaan salib selalu menyertai pesiaran hidup gereja. Selama berabad-abad, gereja mengalami penganiayaan. Bentuk yang lazim adalah penganiayaan fisik yang melahirkan banyak martir yang justru menyuburkan pertumbuhan gereja. Penganiayaan juga muncul dalam bentuk regulasi-regulasi sosial yang tidak ramah terhadap iman Kristiani. Agresifnya nilai-nilai sekular yang mempromosikan nilai-nilainya yang bertentangan dengan iman dan moral Kristiani, hingga pengkhianatan orang-orang Kristiani yang memilih meninggalkan Kristus demi agenda pribadi. Dalam relasi dengan sesama, mungkin kita mudah menghina dan mencerca orang karena berbagai alasan seperti kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, perbedaan ras dan kelas sosial. Semua ini adalah paku-paku baru yang ditancapkan ke tangan dan kaki Yesus, atau ejekan baru yang dilontarkan kepadanya. Pada titik ini kita diajak untuk menyadari siapa diri kita di jalan salib ini. Jika kita berjalan bersama Yesus, mari kita menanggung semua penderitaan akibat penghinaan terhadap iman Kristiani atau penghambatan terhadap gereja kudus, sebagai wujud salib yang menyilih dosa-dosa kita sendiri dan dosa-dosa sesama yang segan bertobat. Jika kita sudah terlanjur mengingkari dan mengkhianati Yesus, mari kita berhenti menancapkan paku-paku baru. Berhentilah menghina sesama, berhentilah merongrong ketenangan orang, berhentilah bersikap masa bodoh terhadap ketidakadilan, berhentilah memelihara kenyamanan diri tanpa peduli pada penderitaan sesama. Pertobatan kita berarti menanggalkan paku dari tangan dan kaki Yesus yang menderita di dalam diri sesama. Menjadi apa diri kita hari ini
bergantung pada cara kita menanggapi undangan Tuhan untuk bersamanya menderita di jalan salibnya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menanggung sengsara di salib untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kelak kami Kau bangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau dalam kemuliaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.